Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak dalam pembelajaran pada kali ini. Pertama, Bapak sampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar materi tentang bagaimana menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan atau teknik tanpa menyimpan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengurangkan bilangan dengan teknik meminjam atau dengan teknik tanpa meminjam. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama berdiskusi, menyaksikan, mengamati terkait dengan video yang nanti Bapak tayangkan ke depan anak-anak. Terima kasih. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan yang akan Bapak jelaskan yaitu pertumbuhan seperti yang kita ketahui bersama bahwa tumbuh itu adalah proses tumbuh. Bapak ilustrasikan contohnya. Sewaktu anak-anak ada di kelas 1, tubuh anak-anak bisa amati di dalam foto atau dalam video yang mungkin masih tersimpan di HP orang tua atau HP-nya sendiri. Nah, tentunya anak-anak mengamati tubuh anak-anak itu seperti apa dan ukurannya seperti apa, baik itu berat badan, tinggi badan, kemudian besar badan. Nah, tentunya ketika kelas 1 tubuh anak-anak itu seperti yang anak-anak lihat. Kemudian pada saat kelas 3 sekarang itu berubah. Nah, bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat itu adalah bagian dari proses pertumbuhan. Nah, itu anak-anak nanti di kemudian hari seiring dengan makanan yang anak-anak konsumsi sebagai sumber energi dan aktivitas olahraga yang anak-anak lakukan, tentunya tubuh anak-anak akan bertambah besar. Nah, kita coba lihat. Nah, sekarang kita ada di kelas 3. Berikutnya kita lihat pertumbuhannya itu di kelas 6. Nah, tentunya anak-anak akan memiliki tubuh yang berbeda. Berikutnya, perkembangan. Apa itu perkembangan? Nah, Bapak kembali contohkan. Ketika anak-anak pada saat TK, nah, tentunya memegang pensil itu anak-anak tidak terlalu bagus. Nah, artinya apa? Tangan dan anggota tubuh yang lainnya masih belum matang, masih belum bisa bergerak secara sempurna. Nah, seiring apa yang kita makan, seiring pertambahan umur, nah, ketika kita matang, anak-anak seperti sekarang sudah biasa memegang pulpen, sudah biasa mengambil sesuatu, sudah biasa berlari, berjalan. Nah, tidak seperti waktu sebelum TK atau pada saat TK, berlarinya masih tidak bagus. Waktu bayi apalagi kita masih belajar merangkak dan lain sebagainya. Nah, ke proses kematangan itu dari hal-hal sederhana yang sebelumnya belum bisa kita lakukan dan sekarang kita bisa melakukannya. Nah, itu adalah bagian dari proses perkembangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan beserta materi yang lainnya yang nanti Bapak sampaikan dalam video. Nah, anak-anak, terkait dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, itu tentunya ada kaitannya dengan makanan yang kita makan. Nah, seperti yang anak-anak sudah kita ketahui, itu makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, beberapa contoh yang bisa Bapak sampaikan sebagai makanan yang sangat penting untuk menyehatkan tubuh kita dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Nah, di antaranya bisa Bapak sampaikan yang pertama, makanan pokok. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, berikutnya dilengkapi juga makanan itu dengan lauk pauk. Misalnya daging,
ikan, tahu, tempe, telur. Nah, ditambah lagi dengan melengkapinya dengan sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, berikutnya anak-anak juga bisa melengkapi dengan buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, semangka, pisang, jambu, melon, dan lain-lainnya. Kemudian sebagai pelengkap dari makanan itu supaya kita memiliki nilai gizi yang tinggi, bisa kita tambahkan dengan susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalkan yang kita makan itu ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan tempe dan tahu. Sedangkan untuk vitamin itu bisa kita peroleh dari yang kita tadi makan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan mineral juga banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, anak-anak, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih dan sehat serta bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Berikut Bapak sampaikan kepada anak-anak, kita akan berlatih bagaimana menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan. Bilangan yang pertama dapat kita tuliskan 1693. Kemudian bilangan kedua kita tuliskan 5204. Nah, kedua bilangan itu kita bentuk dalam penjumlahan bersusun. Tentunya kita bisa mengamati bahwa kedua bilangan itu tidak ada hasil menyimpan ketika dijumlahkan. Nah, kita bisa tempatkan posisi bilangan antara satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan, kemudian ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Nah, kita mencoba untuk menjumlahkan, maka 1693 dijumlahkan dengan 5204, kita mendapatkan hasil 6897. Nah, demikian anak-anak, itu salah satu contoh bagaimana kita menjumlahkan bilangan ribuan tanpa teknik menyimpan. Kemudian contoh yang kedua bisa Bapak tambahkan, kita tuliskan bilangan 4025, kemudian bilangan 1102. Nah, sama caranya seperti sebelumnya, satuan dijumlahkan dengan satuan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, atau puluhan dijumlahkan dengan puluhan, dan ribuan dijumlahkan dengan ribuan. Nah, kita jumlahkan dulu satuannya, itu menghasilkan 7, kemudian jumlahkan puluhannya menghasilkan 2, kemudian jumlahkan ratusannya menghasilkan 1, kemudian kita jumlahkan ribuannya menghasilkan 5. Jadi kesimpulan hasilnya adalah 5127. Nah, demikian anak-anak. Kemudian kita akan berlatih pada penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Bapak akan menuliskan contoh. 1200 itu sebagai bilangan pertama. Kemudian bilangan yang kedua 2900. Nah, sama seperti sebelumnya, hanya saja pada penjumlahan ini ada teknik menyimpan. Nah, kita jumlahkan sekarang satuan dengan satuan, yaitu 0 dengan 0, hasilnya 0. Kemudian puluhan dengan puluhan, 0 dengan 0, hasilnya 0. Nah, kemudian ratusan dengan ratusan, yaitu 2 dan 9. Ketika kita jumlahkan hasilnya 11.
Nah, di sini yang kita maksud adalah teknik menyimpan. Kita tidak bisa menulisnya angka 11 secara langsung, tetapi kita bisa menulis satuan, yaitu angka 1. Kemudian 1 puluhannya kita taruh di atas angka ribuan. Itu kita taruh di atas, kemudian kita mulai menjumlahkan. Nah, 1 hasil penyimpanan sebelumnya dengan 1 pada bilangan 1200, kemudian angka 2 pada bilangan 2900. Jadi hasilnya 4. Ya, jadi penjumlahan antara bilangan 1200 dengan 2900 mendapatkan hasil 4100. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak mempelajari bagaimana menjumlahkan kedua bilangan ribuan dengan menyimpan dan tanpa menyimpan, sekarang kita akan lanjutkan materi pembelajaran anak-anak pada pengurangan. Ya, yang pertama Bapak akan menyampaikan contoh bagaimana kita mengurangkan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Nah, yang pertama Bapak bisa tuliskan bilangan 5478. Kemudian bilangan kedua Bapak tuliskan 1254. Sama seperti sebelumnya, kita bisa melihat kembali posisi bilangan atau nilai tempat bilangan, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita tempatkan kedua bilangan itu dalam posisi pengurangan secara bersusun. Nah, bilangan satuan 8 dan 4 coba kita kurangkan, itu menghasilkan 4. Kemudian 7 dengan 5 kita kurangkan, itu menghasilkan 2. Kemudian 4 dengan 2 kita kurangkan, itu menghasilkan 2. Kemudian 5 dan 1 kita kurangkan, itu menghasilkan 4. Jadi kesimpulannya 5478 kurang 1254, hasilnya adalah 4224. Nah, demikian anak-anak, itu contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, berikutnya anak-anak, Bapak akan ajak berlatih atau memberikan contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Pertama, kita bisa tuliskan bilangan 4249. Itu kita sebagai contoh. Kemudian bilangan yang kedua yaitu 1926. Ya, sama posisinya seperti tadi, kita harus memahami dulu nilai tempat. Itu kita analisa dulu nilai tempatnya. Nilai tempat yang pertama yaitu satuan 9 dengan 6. Jika kita kurangkan itu masih bisa tanpa meminjam. Hasilnya adalah 3. Kemudian 4 dan 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian di posisi nilai tempat puluhan itu antara 2 dan 9 kita tidak bisa mengurangkan. Nah, di sini ialah yang dimaksud dengan pengurangan dengan teknik meminjam. Kita bisa meminjam satu angka yang ada di depannya, yaitu angka 4. Kita pinjam, kemudian kita taruh di angka puluhan, jadinya angka 2 itu bisa menjadi 12. Kemudian 12 berikutnya kita tulis, nah kita coret angka 2. Nah, setelah sekarang menjadi angka 12. Nah, angka 4 itu karena kita pinjam 1 berubah menjadi 3. Ya. Nah, kita sekarang kembali ke angka 12 yang tadi, yaitu angka 12 jika dikurangkan dengan 9, hasilnya adalah 3. Kemudian angka 3 dari angka 4 sebelumnya yang sudah dipinjam oleh ratusan yang menjadi 3, yaitu 3 kurang 1, hasilnya adalah 2. Jadi kesimpulannya bilangan 4249 dikurangi 1926 hasilnya 2323.
Nah, anak-anak, demikian tadi kita sudah sama-sama belajar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan atau tanpa menyimpan. Kemudian pengurangan bilangan dengan teknik meminjam atau dengan tanpa teknik meminjam. Nah, anak-anak, berikutnya dari apa yang kita pelajari tadi itu, kita dapat simpulkan bersama bahwa perkembangan dan pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kita makan, faktor-faktor apa yang kita konsumsi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu makanan bergizi, ada makanan pokok berupa beras, sayur mayur, lauk pauk, daging, buah-buahan, kemudian tambahannya adalah susu. Nah, makanan yang tergolong makanan 4 sehat 5 sempurna tadi akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan kita sebagai manusia. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita bersama dan tentunya anak-anak bisa belajar secara mandiri di rumah. Terima kasih.